Kembung adalah pembunuh sapi di berbagai usia yang paling cepat. Kembung bisa membunuh sapi dalam waktu beberapa jam. Semua sapi bagus dipelihara, bos. Prinsipnya, satu, kita tidak terlalu mahal ketika membeli. Oke? Yang kedua, kita tidak salah membeli sapi sakit. Assalamualaikum laskar beres-beres dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Dr. Waladisa di channel YouTube Sahabat Sero TV yang akan berbagi tips dan informasi seputar hewan ternak. Jadi video kali ini tetap dengan pola yang sama. Kita akan membahas curhatan, konsultasi, pertanyaan dari laskar ngarit yang sudah masuk ke kolom komentar. Tapi hari ini tidak banyak, saya hanya akan membahas 5 pertanyaan karena ada satu konsultasi yang cukup menyedihkan, di mana seekor peternak pedetnya terkena kembung 2 ekor dan mati. Itu yang akan kita bahas, dan selain itu silakan simak yang akan kita bahas hari ini. Beres-beres dimanapun Anda berada, langsung saja itu tadi sudah jenengan simak tentang pertanyaan dan konsultasi yang hari ini akan kita bahas. Biar tidak terlalu panjang, karena saya lihat kalau terlalu panjang maka jenengan bosen dan tidak menyimak video saya sampai habis. Padahal biasanya yang penting itu selalu ada di akhir. Dari Agus Waluyo, kembung telah membunuh 2 ekor sapi pedetku. Kenapa sih kembung? Itu yang pertama. Yang kedua, penyebabnya apa sih kembung itu? Yang ketiga, apa sih yang menyebabkan kembung itu kok rentan mati? Ya. Dan apa yang harus dilakukan oleh peternak? Oke, laskar ngarit terkait dengan kembung. Kembung adalah pembunuh sapi di berbagai usia yang paling cepat. Kembung bisa membunuh sapi dalam waktu beberapa jam. Maka dari itu, laskar ngarit harus tahu apa yang harus dilakukan oleh laskar ngarit untuk mencegah kembung. Maka kita harus menjelaskan dulu, kembung itu sebenarnya apa? Kembung adalah di mana terbentuk gas yang berlebihan di dalam lambung, dan gas ini terjebak. Gas terjebak di dalam rumen, dia tidak bisa keluar melalui sendawa, dan dia tidak bisa keluar melalui kentut atau flatus. Flatus ya, sendawa. Tidak bisa keluar melalui kentut. Sehingga gas ini dia terjebak di dalam rumen atau dalam lambung. Ya, penyebabnya apa? Ya, kembung adalah di mana terbentuk gas di dalam lambung, di mana gas ini tidak bisa keluar melalui sendawa dan tidak bisa keluar melalui kentut. Oke, maka harus saya jelaskan. Penyebab kembung adalah terbentuknya gas yang berlebihan. Kenapa gas ini bisa terbentuk? Karena bakteri yang mengurai gas di dalam lambung itu mati atau berkurang atau tidak ada. Paham, laskar ngarit? Kenapa terbentuk gas di dalam lambung? Karena bakteri menguntungkan atau bakteri baik yang ada di dalam lambung itu mati, berkurang atau tidak ada. Sehingga dalam proses kimiawi dan fisik yang terjadi dalam lambung pencernaannya itu gagal mencegah terbentuknya gas oleh si bakteri. Bakterinya tidak ada, padahal bakteri ini tugasnya adalah memecah atau mencegah terbentuknya gas. Oke? Kenapa bakteri ini tidak ada? Kenapa bakteri ini mati? Kenapa bakteri ini berkurang jumlahnya? Karena ada suasana yang mendadak berubah di dalam lambung. Sapi biasa makan rumput di pemilik sebelumnya, sampai pasar jenengan beli, sampai rumah langsung digigit ampas tahu, bisa kembung. Begitupun sebaliknya, sapi dari pemilik sebelumnya biasa dicombor, sampean beli, nyampe rumah mengejutkan, jenengan kasih full hijauan, maka yang terjadi lambung mengalami kebingungan, suasana asam basa. Ya, suasana pH asam basa. Ya. Jadi perubahan makanan yang drastis ini yang menyebabkan kondisi lambung berubah, sehingga
bakterinya yang biasa hidup di suasana A bertahan hidup, kok tiba-tiba menjadi suasana C, sehingga bakteri ini mati, bakteri ini berkurang, bakteri ini hilang, sehingga pencernaan yang seharusnya gasnya ini bisa diurai dan dicegah dan dipecah oleh si bakteri agar tidak terbentuk gas, gagal sehingga terbentuk gas. Kesimpulannya, kembung adalah suatu kondisi di mana lambung terbentuk gas, gasnya terjebak. Kenapa bisa terbentuk gas? Karena bakteri pengurai gas mati. Kenapa bakteri pengurai gas mati? Karena suasana lambung berubah secara drastis. Paham? Yang disebabkan oleh ketidaktahuan peternak yang memberikan perubahan makanan secara frontal dan radikal. Biasa comboran, sikat hijauan. Biasa hijauan, sikat comboran. Perubahan ini yang tidak diadaptasi oleh baik oleh sapi menyebabkan yang namanya kembung atau bloat. Oke, apa yang harus jenengan lakukan ketika sapinya kembung? Ada dua. Segera panggil dokter. Yang kedua, pastikan sapi tetap gayem. Pastikan sapi tetap gayem. Sapi gayem, sapi yang tetap gayem, sapi yang tetap mengunyah akan tetap memproduksi air liur. Air liur inilah yang akan membantu mencegah terbentuknya gas. Caranya bisa dengan memastikan dia mengunyah rumput, mengunyah kayu, mengolesi garam dan gula, dan lain-lain. Yang terpenting adalah jangan sampai tidak mengunyah, ataupun seandainya mengunyah jangan sampai ada unsur keras seperti plastik yang memungkinkan untuk tertelan. Laskar ngarit. Panggil dokter, sambil nunggu dokter datang, berikan pemberian tetap mengunyah. Yang ketiga, saya tambahkan bisa jenengan berikan minyak goreng. Minyak goreng ini berfungsi untuk mengikat gas. Bisa jenengan berikan Milanta atau Promac, karena di sini ada yang namanya simetikon. Simetikon itu fungsinya untuk mengikat gas sehingga bisa mengurangi resiko kembung yang lebih parah. Oke, ketika dokter datang, dokter bisa melakukan kombinasi treatment melalui trokar atau dilubangi lambung sebelah kiri di dekok lapar, oke, dengan alat tertentu dan harus steril, lalu memberikan injeksi, biasanya memberikan antihistamin dan lain-lain, atau memberikan pemacu gerakan lambung jika ada indikasi si lambung kelelahan. Laskar ngarit. Oke. Yang ketiga, biasanya dokter akan menyarankan tetap belajar disuap biar tetap gayemi, oleskan garam dan lain-lain. Itu. Dan kenapakah kembung kok bisa menyebabkan sapi mati? Karena begitu terbentuk gas, maka lambung akan menekan ke kiri. Begitu mentok terkena kulit dan terjadi kembung, dia akan ke kanan. Ke kanan mentok, dia akan menekan ke diafragma depan. Akhirnya dia sesek dan tidak bisa nafas, dan sapi kembung bisa mati dalam waktu beberapa jam. Maka dari itu, jika sapinya dengan kembung, pertolongan pertamanya adalah pastikan gayem, pastikan tetap mengunyah, segera telepon dokter. Oke, Laskar Ngarit beres-beres dimanapun Anda berada. Kita lanjutkan, Mas Agung Waluyo. Saya ikut prihatin dengan kembungnya sapinya jenengan yang akhirnya sampai menimbulkan kematian. Saya tambahkan, Laskar Ngarit, jangan lupa jenengan berikan apa istilahnya ya, makanan yang sangat mudah dikunyah sehingga dia tidak kelelahan. Oke. Terus jika jenengan baru membeli sapi dari pasar atau dari sapi dari pemilik sebelumnya, pastikan informasinya lengkap seperti apakah makanan sebelumnya dan jangan diubah secara drastis, terutama pada sapi yang terbiasa hijauan full. Jangan langsung dikasih comboran, atau sapi yang dominan dicombor jangan langsung diganti ke hijauan. Sesuaikan dulu, adaptasikan. Oke, siap, kita lanjutkan. Sampurno, Pak, mau tanya, kebetulan saya peternak tapi kepingin kuliah ambil jurusan kedokteran. Solusinya gimana? Solusinya, jika jenengan ingin kuliah kedokteran, pasti harus lulus SMA lalu mengikuti ujian masuk. Sekarang banyak sekali fakultas kedokteran hewan
di seluruh Indonesia, Sumatera, Nusa Tenggara, Pulau Jawa ada, Bali, Pulau Dewata ada. Silakan jenengan buka link, dan di mana saja ada Fakultas Kedokteran Hewan, silakan Anda ikuti tes, dan sekarang ada beberapa jadwal tes. Oke, kita lanjutkan. Rizky Ahmad bertanya, "Dok, sapi bunting obat cacing apa yang cocok, Dok?" Jika kita baca obat cacing jenis golongan benzimidazole seperti Wormzole, Albenol, dan lain-lain, ini memiliki tingkat keamanan yang tinggi jika diberikan pada sapi yang bunting di atas usia 40 hari. Oke, tetapi saran saya ketika jenengan mau memberikan obat cacing pada sapinya jenengan, pastikan dulu mereknya apa, baca kandungannya, dan silakan searching Google. Dimantep keati, aman atau tidak, punya efek teratogen atau cacat atau tidak, atau bahkan menyebabkan kematian pada pedet atau tidak. Siap? Ada yang bertanya, Hilun Hani, "Assalamualaikum Pak Dokter, mau tanya, sapi saya udah birahi, tapi setelah birahi selisih 2 hari keluar lagi kental, itu gimana Pak? Sapi dere, dudu babon." Ya normal toh bos. Sapi kan sudah kita bahas sebelumnya, ada masa pre-estrus 1-3 hari, ada masa estrus 24 jam, ada main estrus 3-5 hari, dan ada fase di estrus atau anestrus ya. Di estrus itu 11-15 hari kalau tidak salah. Ya, jadi kalau jenengan masih beler ya ora apa-apa. Dipantau dulu sapi derek, dipantau dulu apakah polanya nanti terpola rutin atau tidak jenengan. Jadi ini sapi itu punya pola yang hampir sama, tetapi masing-masing sapi itu berbeda. Ya, siap? Kita lanjutkan. Safar STM bertanya, "Assalamualaikum Pak." "Waalaikumsalam. Saya pemula, jenis sapi apa yang bagus kita pelihara?" Semua sapi bagus dipelihara, bos. Prinsipnya satu, kita tidak terlalu mahal ketika membeli. Oke. Yang kedua, kita tidak salah membeli sapi sakit. Oke. Yang ketiga, kita merawat sapi tersebut dengan baik. Oke. Yang keempat, kita menjual sapi itu di saat yang tepat. Jika 4 ini jenengan laksanakan dengan disiplin, sapi apapun itu akan tetap baik dan menguntungkan. Sebaliknya, mau si Metal Super, Belgian Blue, Limousin, Ongol Super, Brahman Super, kalau jenengan belinya kemahalan, yang kedua sapinya sakit, yang ketiga tidak dirawat dengan baik, yang keempat dijual pas harga sapi turun, maka jenengan tetap rugi. Jadi pesan saya itu tadi. Ya, sekian Laskar Bras dimanapun Anda berada. Sederhana videonya, 5 pertanyaan sudah kita bahas. Semoga berkenan. Terutama video kali ini spesial buat sapi kembung. Semoga bisa memberikan edukasi, bisa mencegah, dan seandainya sudah terlanjur terjadi, maka segera lakukan langkah yang tepat. Sekian Laskar Bras dimanapun Anda berada. Jangan lupa, masyarakat yang teredukasi adalah kekuatan sebuah bangsa. Please like, subscribe, komen, dan mohon dibantu share video saya di grup-grup Facebook atau grup-grup WA agar informasi dan edukasi ini menyebar. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laskar Bras, semangat.